Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami hadir kembali di hadapan Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi dan juga pembincangan hangat yang menjadi topik yang memanas akhir-akhir ini. Usai adanya desakan dari tim TPUA dan akhir-akhir ini Barreskrim Mabes Polri akhirnya akan menggelar perkara khusus yang dijadwalkan akan terjadi pada tanggal 9 Juli 2025. Gelar perkara khusus yang nantinya akan dilaksanakan ini untuk membuktikan keaslian dari ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Apakah dengan digelarnya perkara khusus ini nantinya keaslian dari ijazah Jokowi ini dapat terbukti ataukah justru berakhir dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka? Kami akan bahas pemirsa bersama saya Windy Wellingtonia dan saya Tiara Harha. Pemirsa, selain itu informasi penting dan menarik juga akan kami hadirkan. Salah satunya adalah pembahasan mengenai Israel yang mengirim tim ke Qatar untuk membahas secara langsung gencatan senjata dengan Palestina. Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Langsung saja kita mulai pemirsa, sebuah mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan viral lantaran menyerempet mobil warga di Kota Medan. Aksi kejar-kejaran pun viral di media sosial karena pengemudi mobil merupakan anak PLT Kasih Propam Polres Tapsol. Ini, wah, udah nabrak, laris. Aduh. Beginilah aksi kejar-kejaran saat peristiwa mobil dinas profesi pengamanan atau Propam Polres Tapanuli Selatan dikejar seorang warga. Dalam video yang beredar pemirsa, seorang perempuan pengemudi mobil berteriak memaki sopir mobil Propam karena diduga menabraknya pada bagian depan. Usai viral, Bid Propam Polda Sumut langsung melakukan penyelidikan dan langsung membenarkan bahwa mobil dinas tersebut milik Propam Polres Tapsel. Kabid Humas Polda Sumut mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat anak PLT Kasih Propam Polres Tapsel membawa mobil tersebut untuk jalan-jalan keliling Kota Medan terkait adanya serempetan antara mobil polisi dan mobil warga. Hal itu masih dalam proses penyelidikan mendalam. Selanjutnya pemirsa, Bid Propam Polda Sumut akan menindak tegas PLT Kasih Propam Polres Tapsel atas kelalaian terhadap inventaris negara yang digunakan oleh anak kandungnya. Terima kasih. Isu yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut melakukan tabrak lari. Setelah hasil pengecekan daripada Polda Sumatera Utara ke Satuan Lalu Lintas Polres Medan, sampai saat ini belum ada laporan bahwa terjadi eksiden kecelakaan tersebut. Dan hasil daripada klarifikasi dengan yang bersangkutan bahwa kendaraan tersebut itu bentuknya adalah seperti serempetan antara dua kendaraan roda 4. Dan hasil daripada pengecekan yang bersangkutan terhadap kendaraan yang diduga diserempet itu tidak ada buktinya, tidak ada perkenaan. Itu kita akan masih dalam pendalaman, dan jika hal tersebut benar, maka kita akan proses juga. Kecelakaan melibatkan mobil kepolisian juga terjadi pemirsa di Nusa Tenggara Barat. Diduga hilang kendali akibat kecepatan tinggi, mobil patroli milik Polsek HUU Kabupaten Dompu menabrak sejumlah sepeda motor dan toko milik warga. Akibat kecelakaan ini, pemirsa, 6 warga mengalami luka-luka. Warga sekitar bergegas untuk membantu korban dengan mengevakuasi ke puskesmas terdekat. Selain itu, 6 motor dan sebuah kios sembako milik warga rusak parah akibat ikut diseruduk mobil. Peristiwa itu terjadi saat mobil patroli dikendarai Polsek HUU Bribda Iman Syah melaju dari arah Pantai HUU menuju utara. Mobil tiba-tiba hilang kendali dan menabrak sepeda motor dan warga yang ada di pinggir jalan. Pasca kejadian, warga sempat melakukan blokade jalan menuntut pertanggungjawaban pihak kepolisian.
Pemirsa, akibat hujan deras yang turun selama beberapa jam, sejumlah wilayah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat terendam banjir. Air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga dengan ketinggian hingga 2 meter. Perumahan Riverside di Kelurahan Sweta, Kota Mataram menjadi salah satu lokasi terparah yang terendam banjir. Air menggenangi jalan utama dan masuk ke dalam permukiman penduduk. Sebagian rumah hanya menyisakan atap, sehingga warga terpaksa bertahan di loteng dan genteng rumah menunggu bantuan evakuasi. Selain itu, banjir juga menerjang lingkungan Kebon Duren, Kelurahan Salagalas, Kecamatan Cakranegara. Luapan air juga merobek dinding rumah warga dan menghanyutkan perabot rumah tangga serta perlengkapan harian. Sejumlah rumah sederhana di bantaran sungai di Kelurahan Turida dan Kekalik juga dilaporkan hanyut. Sementara warga lainnya bersama keluarga berjibaku menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi. Lebih dari 71 warga di Kebon Pala, Jakarta Timur mengungsi akibat banjir yang melanda sejak Sabtu kemarin. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya. Aparat Polda Metro Jaya membantu mengevakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah. Lebih dari 10 personel diturunkan untuk membantu evakuasi warga. Banjir di Kebon Pala, pemirsa, Kampung Melayu ini disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung dengan ketinggian air mencapai 1,8 meter. Warga yang terdampak banjir dievakuasi ke SDN Kampung Melayu dan Aula Masjid Ittihadul Ikhwan. Namun tidak sedikit pula warga yang masih bertahan di rumah masing-masing. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov bersama Dinas Sumber Daya Air terus bergerak mengantisipasi peningkatan air hujan di sejumlah wilayah di ibu kota. Ya, cuaca dengan intensitas tinggi diperkirakan masih terjadi dan menjadi tantangan bagi Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Hal ini diperkuat dengan kesiapsiagaan yang terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penanganan banjirop yang diprediksi akan menggenangi sejumlah wilayah pesisir Jakarta menjadi fokus utama. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut penanganan banjir yang terjadi semalam akan menjadi bahan evaluasi dalam penanganan banjir ke depan. Meninjau pengerukan kali irigasi Bekasi di Kecamatan Cakung. Sebenarnya irigasi ini dulunya yang membuat adalah pemerintah pusat. Karena irigasi ini digunakan untuk mengatasi banjir dan juga sekaligus pengairan. Tetapi dalam waktu kemudian dalam perjalanan akhirnya irigasi ini sekarang pemerintah Jakarta yang merawat. Karena kami tahu ini kalau tidak dirawat salah satu sumber banjir di Jakarta. Dan untuk itu saya meminta kepada Ibu Ika sebagai kepala dinas, ini panjangnya 5,3 km yang akan kita keruk, kita gali. Nanti volumenya biar disampaikan oleh Bu Ika detailnya, tetapi intinya adalah saya sudah memutuskan untuk penanganan pengerukan di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama. Tidak hanya di tanah air, pemirsa, banjir bandang yang menerjang Texas, Amerika Serikat tewaskan setidaknya 78 orang, 28 diantaranya anak-anak. Korban tewas akibat banjir bandang di Texas, Amerika Serikat mencapai setidaknya 78 orang hingga Minggu waktu setempat. Yang lebih memilukan 28 diantaranya adalah anak-anak. Pencarian terhadap sejumlah anak perempuan yang hilang dari sebuah perkemahan musim panas terus berlanjut, sementara kekhawatiran akan banjir susulan memicu evakuasi para relawan. Rekaman time-lapse yang disediakan oleh seorang saksi mata pada Jumat lalu waktu setempat menunjukkan bagaimana air banjir dengan cepat meluap dari atas jalan layang di Kingsland, Texas, hingga benar-benar menenggelamkan hanya dalam hitungan menit. Banjir ini terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah Texas Tengah pada Jumat, bertepatan hari libur kemerdekaan Amerika Serikat. Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya kembali dilakukan oleh tim SAR gabungan di Pelabuhan Gilimanuk.
Bertolak dari Teluk Gilimanuk, kapal patroli milik Polairut dan TNI Angkatan Laut serta 2 unit perahu Basarnas Bali melakukan pencarian ke arah selatan dan pelabuhan Gilimanuk. Sebelumnya 2 jenazah penumpang KME Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan Minggu siang kemarin. 1 jenazah ditemukan KRI Pulau Vanildo dan KRI Tongkol terapung di laut yang berjarak 6 mil laut dari lokasi tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Sementara 1 jenazah lainnya ditemukan nelayan di Pelabuhan Muncar Banyuwangi dan belum teridentifikasi. Kedua jenazah masih berada di RSUD Blambangan Banyuwangi. Dengan penemuan 2 jenazah ini, pemirsa, maka korban tewas KMP Tunu Pratama Jaya sementara ini berjumlah 8 orang dan korban selamat 30 orang, sedangkan korban hilang sesuai manifest berjumlah 27 orang. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Senin siang. Erupsi terjadi sekitar pukul 11:05 waktu Indonesia bagian tengah dengan ketinggian kolom abu vulkanik teramati 18.000 meter di atas permukaan laut. Erupsi disertai guguran awan panas sejauh 5 km. Akibat erupsi Gunung Lewotobi ini, pemirsa, aktivitas penerbangan di Bandara Frans Seda Maumere pun ditutup. Hal ini dilakukan sebagai upaya mitigasi keselamatan penerbangan, menyusul terdeteksinya abu vulkanik di ruang udara akibat aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. PVMBG mengimbau warga tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi. Pemirsa, kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi, anggota Paminal Polda Nusa Tenggara Barat yang diduga dianiaya atasannya memasuki babak baru. Direktorat Kriminal Umum yang menangani kasus ini akhirnya membuka tabir penyebab kematian korban. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di sebuah penginapan di Gili Trawangan yang semula diduga insiden kecelakaan akibat tenggelam, kini dipastikan terjadi karena tindakan kekerasan. Awalnya tragedi kematian ini seakan ditutup rapat. Namun kuatnya dorongan publik membuat kasus ini kemudian disidik secara terbuka. Mulai dari proses ekshumasi, reka adegan dan olah tempat kejadian perkara, hingga pemeriksaan para saksi-saksi. Beberapa pemeriksaan saksi, yaitu 18 orang saksi sudah kita periksa, dan ditambah lagi 5 ahli, di mana di dalam ahli itu ada ahli farmakologi, ahli pidana, ahli poligraf, terus ahli forensik dan dokter rumah sakit Bayangkara yang memeriksa awal terkait dengan keadaan korban pada saat itu. Secara umum hasilnya poligraf bahwa keempat-empatnya indikasi berbohong terkait dengan peristiwa yang ada di Villa Tekek ataupun di Gili Trawangan tersebut. Pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Kami simpulkan bahwa Bapak N masih hidup ketika masuk ke dalam air. Kemudian kesimpulan saya bahwa Bapak N mengalami pingsan ya, pada saat berada di air, dan meninggalnya itu adalah karena tenggelamnya berdasarkan bukti pada diatomnya. Namun tentunya di sini apa yang membuat orang tidak sadar atau pingsan ketika berada di air, maka kecurigaan saya evidence-nya adalah pada pencegahan tadi itu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengikuti rangkaian KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brazil. Kami akan hadirkan kabarnya sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto mengikuti rangkaian KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro. Sejumlah isu strategis di tingkat global menjadi pembahasan 11 negara anggota BRICS serta sejumlah negara mitra strategis BRICS.
Bertempat di Museum Seni Modern di Rio de Janeiro, Brazil, pembukaan konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2025 membahas isu-isu multilateral hingga pengelolaan tatanan dunia. Pada hari pertama gelaran BRICS, Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara dalam forum BRICS membahas isu strategis di sektor perdamaian dan keamanan, tata kelola global hingga forum ekonomi bisnis dan artificial intelligence atau AI. Dan untuk perkembangannya langsung saja kami sapa Yohanes Leonardo yang saat ini berada di Rio de Janeiro, Brazil. Silakan Ardo. Ya, di Rio de Janeiro, Brazil saat ini masuk di pagi hari, di mana pagi hari tanggal 7 Juli ini merupakan hari kedua dari gelaran BRICS atau konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 yang berlangsung di Museum Modern of Arts di Rio de Janeiro, di mana kemudian ada beberapa hal atau beberapa isu strategis yang akan dibahas hari ini. Berbeda dari kemarin yang fokus pada hubungan multilateral dan juga penguatan forum bisnis hingga artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pada hari ini ada pleno pembahasan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian juga kesehatan global, serta COP30. Apa kemudian COP30? COP30 merupakan Conference of Parties atau COP, United Nations Framework Convention on Climate Change. Artinya ada beberapa isu-isu yang bertemakan lingkungan yang akan dibahas kemudian oleh para pemimpin negara. Total ada 10 negara anggota dengan satu negara. Dari 11 negara ada 10 yang hadir dan yang satu tidak hadir sejak kemarin. Namun kita akan pantau apakah kemudian hari ini Arab Saudi akan hadir di forum tingkat tinggi di BRICS 2025 ini. Kemudian juga isu-isu strategis yang kemudian dibahas sejak kemarin. Ada begitu banyak kemudian implikasi terhadap Indonesia, apalagi kemarin kami sempat menjumpai Menteri Koordinator Perekonomian dan juga Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, ada Erlangga Hartarto bersama dengan Armanata Natsir, yang kemudian memberikan keterangan dan relevansi dari beberapa isu strategis yang dibahas di BRICS 2025 terhadap Indonesia di tingkat global maupun juga rencana jangka panjang Presiden Prabowo Subianto dalam membawa Indonesia sebagai pemimpin Republik Indonesia atau Presiden Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan. Nah, kemudian yang menarik, kemarin juga kita mengaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Erlangga terhadap apa isu yang dibahas, karena memang ada 4 deklarasi penting dari para pemimpin BRICS yang meliputi diantaranya ada soal deklarasi mengenai hubungan penguatan multilateral dan juga reformasi tata global para pemimpin dunia di kelompok BRICS, kemudian juga promosi perdamaian, stabilitas dan kerjasama ekonomi, serta perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif, serta kemitraan dalam pembangunan sosial, budaya, dan juga manusia. Dan 4 fondasi ini kemudian akan dikembangkan terkait kemudian bagaimana posisi Indonesia atau posisi tawar Indonesia dalam BRICS 2025. Kemarin juga mengatakan bahwa dengan kehadiran Indonesia yang seimbang begitu dengan posisi. Baik Ardo, sejumlah agenda masih terus berlangsung di sana juga ya. Terima kasih atas laporan lengkap Anda langsung dari Rio de Janeiro, Brazil. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Angin segar bagi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Presiden Prabowo Subianto menekan kebijakan baru yang isinya menjanjikan keringanan hukuman hingga pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku atau justice collaborator. Iming-iming penghargaan bagi saksi pelaku ini diharapkan bisa membantu aparat dalam membongkar kasus-kasus kejahatan yang menyeret nama pembesar. Presiden Prabowo Subianto tak main-main mewujudkan keinginannya memberangus penjahat sampai ke akar-akarnya. Prabowo resmi merilis aturan bagi siapapun pelaku kejahatan yang mau bekerja sama dengan aparat untuk membongkar kasus, maka ada hadiah dari pemerintah. Penghargaan itu berupa keringanan hukuman hingga pembebasan bersyarat.
Tujuannya tak lain untuk menekuk dalang tindak pidana yang selama ini berlindung di balik kekuasaan dan uang hingga sulit diseret ke meja sidang. Ini memang agak masih baru di Indonesia, tapi ini udah lama di luar Indonesia. Di Amerika misalnya itu sudah sekitar 40 tahun yang lalu, pemerintah Amerika memberi kesempatan kepada siapa yang merasa sadar bahwa melakukan kejahatan, dia membongkar sendiri dengan sukarela, termasuk menunjuk siapa saja terkait dengan kejahatan ini dan bersedia untuk mengaku seutuhnya. Nanti pemerintah menindak sendiri, yang lain termasuk dia akan dilindungi. Kan dia membuka rahasia kejahatan, dia akan dilindungi. Kemudian diberikan kompensasi tentang kondisi itu ada ditahan sebelum diputus pengadilan. Dia akan diberi kemudahan-kemudahan lain dan fasilitas lain yang isinya meminta dia untuk mengaku atas semua kejahatannya, mengembalikan semua hasil kejahatan, termasuk siapa saja teman-temannya atau dia tahu juga melakukan bersama-sama, dan mereka akan dikejar oleh pemerintah untuk bisa dikembalikan hasil kejahatannya. Instrumen hukum yang menjadi kado bagi pelaku tindak pidana itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. PP yang diteken Presiden Prabowo pada 8 Mei 2025 itu berisi petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana yang bersedia kooperatif mengungkap kasus dengan penegak hukum. Justice kolaborator yang bersedia memberikan kesaksian dijanjikan perlakuan khusus, mulai dari pemisahan tempat penahanan dengan tersangka, terdakwa, dan atau narapidana yang diungkap kejahatannya. Pemisahan pemberkasan dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya, hingga diperbolehkan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Bagi justice kolaborator yang dianggap berjasa, pemerintah juga akan memberikan keringanan putusan pidana, remisi tambahan, hingga pembebasan bersyarat. PP ini lahir bukan dengan semangat impunitas, melainkan keadilan restoratif justice. Negara dalam hal ini tidak menutup mata atas kejahatan yang terjadi, namun negara membuka ruang bagi saksi pelaku yang bukan pelaku utama tentunya, dan bersedia bekerja sama dengan negara atau penegak hukum untuk menjadi bagian dari solusi. Dan ini terutama dapat dilakukan untuk membongkar kasus-kasus besar seperti korupsi dan juga kejahatan-kejahatan lain yang sifatnya terorganisir. Lantas, apa implikasi hukum dari peraturan pemerintah tersebut? Akankah membuat pengungkapan kasus oleh para penegak hukum menjadi semakin mudah? Karena dia ikut terlibat dalam perkara tersebut, maka yang bersangkutan biasanya memiliki informasi dan keterangan yang valid, yang lengkap, untuk kemudian informasi-informasi tersebut dibutuhkan oleh KPK untuk membuka konstruksi perkara yang lebih besar dan tentu untuk mengarah kepada pihak-pihak aktor-aktor utama dari perkara tersebut. Harapannya kita bisa menuntaskan ya perkara ini dan kita bisa melacak secara utuh begitu, baik peran-peran dari pihak dalam perkara tersebut ataupun aliran uang hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan tentang justice kolaborator itu ada karena sebenarnya untuk menguak suatu tindak pidana itu bukan sesuatu yang mudah. Maka instrumen penyadapan, instrumen juga justice kolaborator itu diperlukan agar bisa menguak seterang-terangnya. Oleh karena itu, karena ada orang yang bersedia menyediakan dirinya untuk menjadi justice kolaborator, undang-undang harus mengakomodasi. Serigid apapun aturan, kalau kemudian integritas tidak baik, ya maka yang namanya sapu kotor bisa jadi tetap sapu kotor. Pemberian status saksi pelapor atau justice kolaborator kepada pelaku tindak pidana memang bisa menjadi peluang membongkar kasus kejahatan yang menyeret nama pembesar.
Pasalnya, pada sejumlah kasus yang melibatkan kekuasaan, banyak tersangka yang tidak berani mengungkap nama si dalang karena alasan keselamatan diri dan keluarga. Sehingga aparat hanya mampu menangkap pelaku di tataran pelaksana lapangan. Kami melihatnya bahwa ini pembebasan bersyarat, pidana khusus, percobaan dan sebagainya ini sebagai penghargaan kepada JC. Kita melihat juga dalam berbagai kasus JC ini susah sekali kita dapatkan, bahkan peran JC itu sangat besar untuk mengungkap kejahatan. Namun, tanpa kontrol publik yang ketat, pemberian status justice kolaborator kepada pelaku tindak pidana rawan menjadi barang dagangan oknum penegak hukum demi meraup keuntungan pribadi. Dan untuk memastikan agar tidak ada dalam tanda kutip main mata antara oknum penegak hukum dengan saksi pelaku, maka PP ini sudah menetapkan secara firm kriteria-kriteria untuk menjadi justice kolaborator. Misalnya, pertama, saksi pelaku bersikap kooperatif sejak awal di setiap tahap penegakan hukum. Lalu yang kedua, saksi pelaku juga konsisten dalam memberikan keterangan sejak awal. Dan yang tidak kalah penting ini yang ketiga, saksi pelaku juga harus bersedia mengembalikan aset-aset kerugian negara yang disebabkan oleh kejahatannya. Tapi di sisi lain, saya akan mengatakan juga, JC ini satu konsep yang banyak pro dan kontra. Kontranya adalah seolah-olah negara menyerah pada kejahatan, seolah-olah menyerah pada pelaku, sehingga nggak mampu mengungkapkan, minta pengakuan, dikasih permen, dikasih upah. Nah, kata lain, dalam teori hukum ini bisa menjadi kedaulatan bagi kejahatan. Jadi disebut teorinya kejahatan yang berdaulat. Dengan iming-iming keringanan hukuman hingga pembebasan bersyarat, pelaku pidana diharapkan berani mengungkap dalang kejahatan. Namun, status justice kolaborator tentu jangan sampai diobral murah dan justru berpotensi memunculkan saksi pelaku abal-abal demi bisa meloloskan diri dari jerat hukum. Publik menanti gelar perkara khusus yang dilakukan Mabes Polri terkait polemik ijazah Jokowi. Desakan tim pembela ulama dan aktivis agar Barreskrim melakukan gelar perkara akan segera terwujud. Mabes Polri dijadwalkan akan gelar perkara khusus pada 9 Juli 2025 mendatang. Mabes Polri menyatakan akan memanggil tim pembela ulama dan aktivis serta pihak Joko Widodo. Sementara itu, setelah sebelumnya sempat absen pada Kamis lalu, Roy Suryo CS bersama tim pembela ulama dan aktivis akhirnya memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya pagi tadi. Kubu Roy Suryo menegaskan kehadirannya untuk membuat klarifikasi tertulis dan mempertanyakan legal standing pelapor selain Jokowi. Sejak awal, pihak Roy Suryo CS memang belum bisa menerima hasil penyelidikan forensik Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi adalah identik. Lantas, apakah gelar perkara khusus akan menjadi titik terang kasus ijazah Jokowi? Apakah gelar perkara bisa membuktikan sah tidaknya ijazah Jokowi? Atau justru berujung munculnya nama tersangka? Ya pemirsa, itu tadi pernyataan ataupun pertanyaannya. Apakah gelar perkara khusus ini menjadi titik terang keaslian dari ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo? Bersama kami sudah ada para narasumber yang akan membahas perihal masalah ini. Sudah bersama kami Mas Freddy Alex Damanik selaku Waketum Projo. Selamat malam Mas Freddy. Selamat malam Mbak. Ya, dan juga sudah hadir pula Pak Abdul Fikar selaku pakar dari hukum pidana. Selamat malam Pak Fikar. Ini menjadi menarik karena kita ketahui pada hari ini Roy CS ini sudah memenuhi panggilan undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Bagaimana pendapatnya Mas Reddy? Tentang undangan klarifikasi? Setelah sebelumnya kita ketahui sempat tidak hadir. Tidak hadir. Ya. Justru itu saya juga di beberapa kesempatan mengatakan sebaiknya hadir. Karena apa ya,
memang tidak ada unsur upaya paksa di dalam proses penyelidikan, tetapi ya untuk kepentingan, pengalaman saya untuk kepentingan katakan yang terperiksa atau terlapor memang lebih bagus sebetulnya hadir. Jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan klarifikasi. Fungsinya kan di situ. Ya, dari penyelidik kan memang mencari informasi keterangan awal untuk titik terangnya permasalahan yang dilaporkan. Tetapi saya lihat tadi sepintas juga ternyata mereka juga hanya hadir cuma tidak memberikan keterangan substansinya. Mereka cuma menjawab pertanyaan sehubungan dengan identitas dengan alasan mereka menolak laporan tersebut khususnya karena pelapornya mereka anggap tidak punya legal standing. Nah, inilah sebetulnya itu hak hak terlapor atau terperiksa untuk di dalam pemeriksaan tidak memberikan keterangan atau diam atau tidak menjawab, itu hak sebetulnya. Cuma narasi yang dibangunkan misalnya tidak memiliki legal standing. Ya Pak, kalau saya nggak salah itu relawan itu melaporkan pasal 160. Ya deliknya itu kan delik biasa. Ya jadi bisa dilaporkan siapa saja yang merasa atau mengetahui adanya tindak pidana penghasutan. Nah, di situ teman-teman itu merasa apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini telah menghasut masyarakat, telah menghasut publik sehingga melakukan ada perbuatan pidana kan. Nah, kan kita ini lagi rame banget nih, kan fakta kan bahwa banyak yang terhasut dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi ya menurut saya sih hadapi saja, ya jangan membangun narasi-narasi yang oke lah bisa untuk kepentingan pembelaan dirinya. Tapi narasi-narasi tersebut juga kita perlu garis bawahi bahwa pasal yang digunakan adalah Undang-Undang ITE. Ini yang menjadi persoalan yang selanjutnya. Bukan, kalau yang itu 160. 160 itu juga sempat dinyatakan oleh Roy Suryo bahwa dalam klarifikasi ini sempat irit bicara karena ia hanya menyatakan bahwa dari delik ataupun informasi yang dinyatakan ini sesungguhnya bukanlah yang relevan. Bagaimana Pak Fikar? Gini, dalam satu perkara pidana itu ada tahapannya, ya. Yang sekarang dilakukan oleh polisi ini adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan itu untuk mencari ada nggak peristiwa pidananya, gitu. Nah, karena itu di penyelidikan bukan panggilan namanya, tapi lebih pada undangan sebenarnya, undangan klarifikasi. Nah, dia tidak punya konsekuensi yuridis apapun. Artinya apa? Orang mau datang, mau nggak namanya diundang. Ya undang makan, nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika dipanggil sebagai saksi, itu ada konsekuensi yuridisnya. Artinya kalau dipanggil 2 kali nggak datang, dipaksa, panggil paksa gitu. Nah, ini masih penyelidikan, mencari peristiwa hukumnya. Mencari peristiwa pidananya. Ada tidak peristiwa pidananya sebenarnya? Itu artinya kan di satu sisi polisi ada menghentikan satu laporan kalau nggak salah ya. Nah itu ya artinya polisi menganggap nggak ada peristiwanya itu, gitu ya. Nah tapi kemudian di peristiwa lain umpamanya ada, gitu ya. Nah kalau dikaitkan dengan kasusnya, polisi yang menghentikan laporan ijazah palsu kalau nggak salah begitu ya, dianggap itu tidak ada peristiwanya, gitu, sehingga kemudian dihentikan. Di sini sekarang proses kepolisian juga di Polda bahwa ada pencemaran nama baik terhadap seseorang kan begitu, gitu kan. Nah artinya apa? Artinya apa yang dikemukakan oleh orang-orang ini dianggap sudah mencemarkan, tidak benar atau segala macam gitu. Nah, tetapi sebelum pembuktian itu ada pembuktian lain sebenarnya. Ada nggak sebenarnya yang dikatakan oleh orang-orang yang dituduh mencemarkan nama baik gini. Umpamanya ada nggak betul itu ijazah palsunya atau ada nggak itu ijazahnya. Itu juga bagian dari pembuktian ini gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya
mestinya polisi tidak usah menghentikan dua-duanya gitu. Mestinya jalan dua-duanya biar pengadilan nanti yang menilai. Terutama dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya ini atas kasus pencemaran nama baik. Nah, keyakinan dari pihak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sendiri ini seperti apa, Mas Freddy? Ya, dia yakin dong orang kalau Pak Jokowi, yang konteks laporan Pak Jokowi ya, betul. Ya kan dia yang melapor, tentu dia memang merasa, dia sudah mengatakan bahwa dia sangat merasa dihina, martabatnya diinjak-injak dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Beliau sudah membawa buktinya, ya ijazah aslinya sudah ditunjukkan kepada penyidik, ya demikian juga di Bareskrim, ya tadi ini di polisi di Polda Metro, beliau pembuktian yang lain-lain juga sudah dibawa, kemudian juga saksi-saksi sudah dihadirkan, UGM ya segala macam, apa namanya, teman-temannya juga. So dia sangat yakin 100% ini pasti jadi penyidikan kemudian akan disidang, sangat yakin. Dalam pemeriksaan yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya pada hari ini, seperti apa poin-poin yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam undangan klarifikasi ini? Sudah bergabung bersama kami Bang Petrus Celestinus selaku kuasa hukum Rismon Sianipar. Bang Petrus, kita ingin mengetahui apa saja poin-poin yang ditanyakan dalam undangan klarifikasi tadi? Ya, jadi tadi kan Mas Roy, Pak Rismon dan kawan-kawan memenuhi undangan terkait dengan penyelidikan terhadap laporan polisi tentang dugaan pelanggaran terhadap pasal 160 KUHP dan beberapa pasal lainnya. Nah, karena namanya undangan klarifikasi, tentu sikap Mas Roy dan Pak Rismon dan kawan-kawan itu masih tetap sama seperti ketika klarifikasi terhadap undangan mengenai laporan atau pengaduan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Jadi banyak pertanyaan yang karena tidak sesuai dengan pengetahuan mereka, karena namanya juga undangan klarifikasi ya, hal yang mereka tidak ketahui pasti mereka tidak menjawab. Dan sekian banyak pertanyaan itu tidak bisa dijawab karena menurut Mas Roy, menurut Pak Rismon dan kawan-kawan, mereka tidak dalam posisi mengetahui langsung tentang peristiwa yang ditanyakan, begitu. Sehingga ini masih memerlukan pengembangan dari jawaban-jawaban yang disampaikan tadi. Baik, begitu. Bang Petrus, ya. Pak Jadi Fikar, polisi penyelidik belum menemukan apa yang menjadi target dari klarifikasi hari ini. Baik, Bang Fikar, ini menarik untuk dibahas kembali. Jadi belum ditemukan apa yang sesungguhnya dicari oleh pihak kepolisian. Nah, sesungguhnya dalam undangan klarifikasi ini tujuannya itu seperti apa? Ya, tujuannya memastikan ada tidak peristiwa pidananya. Gitu. Itu sebenarnya undangan klarifikasi. Nah, karena itu klarifikasi itu kan tidak terlalu mengikat gitu. Artinya orang mau diundang, mau datang, mau enggak itu bebas-bebas saja karena tidak ada konsekuensi yuridis apapun gitu. Nah, tinggal bagaimana kesigapan kepolisian ini kemudian dia bisa menyimpulkan gitu. Dia bisa mendapat kesimpulan ada tidak sebenarnya sebuah peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kan yang jalan perkaranya Pak Jokowi kalau nggak salah ya, laporan pencemaran kan begitu kan. Bukan laporan ijazah palsunya kalau nggak salah, bukan ya. Karena di Polda ya. Di Polda. Nah, itu yang jalan. Nah, itu yang akan dibuktikan itu. Nah, kalau terbukti ada peristiwanya baru naik ke penyidikan, baru dipanggil siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang menyaksikan, siapa yang merasakan, dipanggil jadi saksi semua. Bahkan nanti umpamanya salah satunya bisa ditempatkan sebagai tersangka. Nah, itu proses pidana itu seperti itu. Nah, Bang Petrus sendiri dalam pemeriksaan yang tadi dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam undangan klarifikasi ini juga kami ingin mengetahui apakah juga telah disinggung masalah unsur pidana tersebut. Sama sekali belum. Jadi memang penyelidik berusaha mendapatkan penjelasan atau klarifikasi dari yang diundang terkait dengan laporan beberapa pihak mengenai pasal 160 itu. Tetapi sepertinya karena
para pihak yang diundang ini tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan peristiwa sesuai dengan pasal 160 itu, sehingga saya katakan bahwa ya penyelidik belum mendapatkan apa-apa dari undangan hari ini. Begitu. Jadi masih belum menyentuh kepada pokok soal. Mengapa ini seperti kesannya Roy Suryo CS ini seperti irit berbicara pada undangan klarifikasi pada kali ini, Bang Petrus? Ya, bagaimana mereka harus berbicara banyak kalau peristiwa yang dilaporkan itu di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud, mereka menghasut siapa dan menimbulkan kekerasan terhadap siapa, tidak ada. Apakah dalam pemeriksaan ataupun undangan klarifikasi juga ada bukti-bukti, Bang Petrus, yang sempat dipertanyakan? Belum sampai ke situ. Belum sampai pertanyaan tentang bukti, karena ya justru keterangan yang dibutuhkan hari ini kan dalam rangka Polri ingin mendapatkan bukti. Tetapi dari peristiwa pemeriksaan hari ini ya penyelidik mencoba menggali tapi belum mendapatkan apa-apa dari hasil pemeriksaan hari ini. Bang Petrus, selain dari Roy Suryo dan juga Bang Rismond Sianipar yang hadir dalam undangan klarifikasi pada hari ini, siapa saja, Bang Petrus? Yang diundang hari ini Roy Suryo, Rismond Sianipar, kemudian Ibu Kurnia, lalu Egy Sujana, Rijal Fadila, dan beberapa orang lain lagi, ada sekitar 6 atau 7 itu. Pokok pemeriksaan dari penyidik ini semuanya sama? Semuanya sudah memberikan pernyataan, Bang Petrus? Rata-rata sama, karena pasal sangkaannya kan sama. Pasal peristiwa yang dilaporkan itu sama. Nah, untuk jawaban yang diberikan kepada pihak penyidik ini sama pula? Nah, tentu gaya bahasanya beda-beda. Gaya bahasanya berbeda, tetapi menyikapi pertanyaan itu mereka memberikan argumentasi yang sama. Baik, Bang Ferdian, ini juga harus dikomentari bagaimana? Ya, itu biasa saja, itu bisa kita nyatakan, kita bilang strategi di dalam menghadapi proses hukum itu, dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau penyelidikan dari polisi, dari penyelidik dalam hal ini. Nah, mereka kan menganggap justru kalau semakin banyak saya berbicara, semakin banyak saya memberikan keterangan, justru akan bisa backfire kepada saya, akan dipakai nanti untuk di dalam proses penyidikan. Tapi kan ini tidak berdiri sendiri. Misalnya kan begini, ada di dalam suatu podcast atau ada di dalam suatu katakanlah kayak kita acara begini, ya, atau di televisi mana. Nah, itu kan banyak pihak yang di situ. Artinya sosok Roy Suryo atau Rismond kan tidak sendiri di situ. Ada juga narasumber yang lain, ada kemudian juga bukti YouTube itu sendiri itu kan ada. Itu kan hanya mengkonfirmasi, ya. Bukti video-video itu ada. Itu kan hanya mengkonfirmasi, benar nggak kamu ini, benar nggak kamu yang berbicara seperti ini. Itu kan lebih kepada di situ. Kemudian mereka menganggap itu kalau mereka memberikan keterangan tentang itu malah merugikan mereka. Bisa saja seperti itu bagian dari strategi lah ya. Jadi menurut saya, dan itu juga hak daripada katakan terperiksa atau terlapor ya dalam proses penyelidikan ini. Demikian juga di penyidikan nanti akan seperti itu hak para terlapor itu ada semuanya di situ. Jadi ya menurut saya sih nggak ada masalah. Tapi kan penyelidik mempunyai informasi keterangan lain, saksi lain atau bukti-bukti lain yang ini bisa menjadi suatu bukti awal ataupun bukti yang cukup yang menemukan peristiwa pidana tadi sehingga menjadi suatu melanjut ke dalam proses penyidikan. Itu. Ya, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Roy Suryo dan kawan-kawan adalah gelar perkara khusus. Dan ini juga menarik untuk dibahas. Pemirsa, kami akan hadirkan perbincangannya selepas jeda. Tetaplah bersama kami.
Dan itu tadi adalah pernyataan dari Roy Suryo. Langsung saja kita tanyakan kepada Bang Petrus saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya tadi dalam undangan klarifikasi ini. Apakah betul dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini sempat keberatan dengan adanya pelapor-pelapor selain dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo? Bang Petrus. Iya, itu kan statement awal ya, sebelum masuk ke pertanyaan yang lain. Mas Roy dan kawan-kawan itu menyampaikan pendiriannya seperti itu. Pertama soal posisi pihak pelapor dalam kaitannya dengan beberapa laporannya itu. Dan itu juga ya memakan waktu cukup lama karena masing-masing berpegang teguh kepada pendiriannya. Bahwa kaitan dengan pasal 160, pasal 28 itu posisi pelapor ini seperti apa? Kepentingan mereka apa? Apalagi Mas Roy dan kawan-kawan ini kan merasa menghasut siapa, dalam peristiwa apa, dan kapan mereka lakukan, di mana, semua tidak jelas. Jadi saya katakan tadi, penyelidik belum mendapatkan apa-apa dari mereka yang diundang hari ini, dihubungkan dengan perlunya klarifikasi dari sisi kepentingan penyelidik. Baik, Bang Petrus. Nah, Mas Ferdi, ini bisa ditanggapi bahwa ternyata pelapornya itu tidak hanya satu dan sempat keberatan tadi, bagaimana tanggapannya? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, ini kan pasal 160 penghasutan, ya. Jadi deliknya delik biasa, ya. Setiap warga negara yang mengetahui adanya tindak pidana bisa melaporkan. Nah, ini sudah dilaporkan, katakan konteksnya relawan Jokowi. Jadi bukan hanya karena dia relawan Jokowi, tapi sebagai masyarakat biasa bisa melaporkan. Nah, sehubungan dengan pasal 160, betul itu sudah diuji materi di MK menjadi material. Artinya bahwa memang tidak semata-mata karena perbuatannya, tetapi harus ada dampaknya. Nah, itulah yang sedang digali oleh polisi, dalam hal ini penyelidik. Nah, pasti ya kalau namanya menghasut itu mengajak baik sengaja maupun tidak sengaja, membujuk dengan cara kekerasan, bisa cara halus. Nah, ini kan dalam proses, dan ini dalam proses penyelidikan. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa memang hak Roy Suryo dan kawan-kawan menolak menjawab, ya. Tetapi penyelidik kan juga tidak hanya mengandalkan keterangan mereka saja. Ada misalnya video-video, ada saksi lain. Nah, nanti setelah rampung ini, ya, penyelidikan ini sama halnya akan dilakukan gelar perkara juga. Ini layak nggak, cukup nggak? Ada nggak peristiwa pidananya? Kalau saya mengatakan ada, banyak orang yang terhasut, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja oleh apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Sehingga mereka ikut-ikutan melakukan tindak pidana. Apa tindak pidana yang mereka lakukan tidak harus dibuktikan. Mereka ikut-ikut menghujat, itu juga tindak pidana. Mereka ikut-ikut mengatakan ijazah Jokowi palsu, itu juga tindak pidana. Mereka ikut-ikutan mencemarkan dan memfitnah. Dan itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Nah, tetapi oke lah, mereka berusaha menghindar, itu strategi biasa saja lah. Itu aja tanggapan saya. Ya, Pak Fikar, hasut menghasut ini apakah bisa dijadikan unsur pidana? Sebenarnya kan makanya ada perubahan kan dari tindak pidana formil menjadi material gitu. Artinya harus dulu dibuktikan ada akibatnya gitu, ya. Tidak hanya ada perbuatan tapi ada akibatnya gitu. Nah, karena itu menjadi penting untuk penyidik kalau memang dia masuk ke ranah ini gitu ya, maka dia harus mencari itu dulu. Kalau menurut saya cari dulu akibatnya gitu ya, cari dulu akibatnya, itulah yang harus dipenuhi gitu. Umpamanya alat buktinya apa, bisa dari saksi, bisa dari keterangan ahli, bisa dari bukti surat, bisa macam-macam gitu ya. Nah, kalau itu sudah clear gitu bahwa betul memang ada akibatnya dan bisa disimpulkan bahwa peristiwa itu ada gitu, peristiwa pidana itu ada, nah baru bisa dilanjutkan ke mereka yang disangka atau diduga gitu. Desakan dari Roy Suryo dan kawan-kawan untuk digelarnya gelar perkara khusus ini juga menjadi perbincangan yang menarik. Bang Petrus, ini seperti apa nantinya yang akan disiapkan dalam gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri, Bang Petrus?
Ya, kalau dari sisi Mas Roy dan kawan-kawan, karena disebut-sebut diberi kesempatan untuk hadir, bahkan diundang untuk hadir, maka yang namanya gelar perkara itu setelah penyelidik menyampaikan penjelasannya, mungkin juga sekaligus pertanggungjawabannya mengapa proses penyelidikan kemarin itu dihentikan. Setelah itu kan ada diskusi. Nah, dari diskusi itu nanti akan terjadi dialog yang menegangkan karena dari posisi pihak pelapor akan mengajukan sejumlah syarat. Misalnya ijazah asli Jokowi harus dihadirkan di dalam gelar itu. Bahkan mungkin Jokowi juga harus hadir, di samping dia ada kuasa hukum. Begitu juga pihak pelapor, semua akan hadir. Kemudian Mas Roy dan kawan-kawan juga membawa sejumlah bukti, ya, termasuk hasil dari penelitian mereka. Itu akan mereka paparkan, kalau diberi kesempatan mereka akan perjelas di situ. Sehingga akan cukup tegang nanti. Nah, kita lihat. Bahkan mungkin juga belum sampai masuk materi sudah ada deadlock. Baik, bisa Bang terjadi. Petrus. Baik, singkat saja kami ingin mengetahui pendapatnya sebelum meninggalkan kami, Bang Ferry, dengan adanya gelar perkara khusus. Singkat saja, Bang Ferry. Saya percaya sebetulnya pada prinsipnya saya tadinya sama dengan kuasa hukum Jokowi dalam menyikapi gelar perkara katakan khusus ini. Ya, mereka seolah-olah pokoknya Jokowi harus tersangka, ya pokoknya Jokowi harus diproses hukum, ya pokoknya mereka yang benar kan begitu. Tapi oke lah, sudah Mabes Polri, Bareskrim ataupun Wasidik sudah misalnya mengadakan gelar ini, sudah diundang, oke kita hargain itu sebagai proses. Tapi ya saya percaya ya prosesnya itu akan sama aja karena penyelidik sudah memaparkan begitu gamblang ya terhadap bukti-bukti yang sudah diperiksa, diteliti, ya saksi-saksi juga. Menurut saya itu sudah gamblang dan nanti akan dijelaskan lagi di situ. Oke, ada diskusi, tetapi kan diskusi itu ya itu si Roy Suryo dan kawan-kawan itu juga sudah memberikan keterangannya di dalam proses penyelidikan. Akan itu saja bolak-balik. Mereka saya yakin juga seperti kata Bang Petrus itu akan tetap ngotot bahwa keterangannya lah yang paling benar, bahwa keahliannya lah yang paling benar. Tetapi ada mekanisme untuk itu, mekanisme ada hukum yang mengatur itu. Ya jadi mereka juga seperti kata Bang Petrus akan deadlock atau ada akan keras, tetapi kan yang penting tidak terjadi di situ pelanggaran hukum. Nggak apa-apa diskusi mau berdebat tapi mau deadlock tetap aja kan ada proses, ada hasil nanti dari situ bahwa memang ada dua hasil dari gelar perkara itu ada dua ya. Itu udah tercermin dari kemarin penyelidikan dihentikan atau penyelidikan naik jadi penyidikan. Ada penyidikan naik dari penyidikan ada tersangka. Tetapi ini di dalam yang pertama kemarin sudah dihentikan penyelidikan. Memang itu hasil dari gelar perkara itu. Dan saya percaya tetap akan seperti itu. Biar nanti publik melihat ya apa yang mereka lakukan ini ya yang memaksakan bahwa Jokowi harus jadi tersangka. Biar publik melihat ya mereka mau ini dipenuhi ya tetapi nanti bentok juga. Karena memang iya hitam putih ini ijazahnya ada gitu loh. Apakah benar gelar perkara khusus ini akan deadlock? Terima kasih Bang Freddy, terima kasih Bang Petrus. Nanti kami masih akan juga berbincang dengan Bang Fikar mengenai masalah ini. Bang Petrus juga nanti masih bisa bersama kami di segmen selanjutnya ya Bang Petrus, kami akan hadir pemirsa sesaat lagi. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kami. Bang Petrus, kami ingin mengetahui dalam gelar perkara khusus yang nantinya akan diselenggarakan di Mabes Polri, ini apakah sifatnya dua arah ataupun satu arah, Bang Petrus? Ya, kalau kita baca di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, karena di situ disebutkan diskusi, pasti dua arah. Bahkan karena itu banyak pihak, jadi suasananya sangat dinamis. Pasti dua arah. Banyak pihak ini yang dihadirkan ya, juga. Pasti terjadi. Yang dihadirkan mungkin selain Roy Suryo dan juga Rismon, kabarnya juga ada dari pihak Komnas HAM dan serta DPR yang nantinya juga akan hidup akan dihadirkan.
Ya, jadi kan tuan rumahnya itu kan Bareskrim. Kemudian pihak yang paling berkepentingan yaitu pihak pelapor TPUA itu pasti dan memang mereka sangat berkepentingan. Lalu pihak terlapor yaitu Jokowi dan timnya. Lalu pihak yang diundang hadir karena keterangannya diperlukan ya Mas Roy dan kawan-kawan. Dan juga ahli lain barangkali. Lalu pihak internal ya Irwasum, bahkan mungkin juga dari Komnas HAM, bahkan disebut juga dari Komisi 3 DPR RI, ya boleh-boleh saja. Karena ini kan perkara yang menarik perhatian masyarakat luas yang sudah berkepanjangan. Bang Sehingga gelar perkara besok itu diharapkan membuahkan sebuah hasil yang memuaskan masyarakat. Bang Petrus, apakah harapannya juga Joko Widodo juga hadir dalam gelar perkara khusus ini? Tentu, karena Jokowi adalah terlapor di situ. Jadi, apalagi kalau diperlukan klarifikasi langsung dari yang bersangkutan. Jadi sangat disayangkan kalau Jokowi tidak hadir. Baik, Pak Fikar. Apalagi sekarang muncul informasi baru tentang pasar pramuka. Itu juga salah satu sumber informasi yang sangat penting dan memiliki hubungan yang masuk di akal. Baik, Pak Fikar, ini kita juga harus mengetahui apakah dengan digelarnya gelar perkara khusus ini dapat membuktikan keaslian dari ijazah Jokowi kemudian? Ya, gelar perkara ini kan mengundang semua pihak, gitu ya. Sebenarnya ujungnya adalah kesimpulan ada tidak peristiwa pidana dari perkara yang dijalankan ini, gitu. Pokoknya pencemaran nama baik atau ijazah. Nah, untuk sampai pada itu kan juga ada pembuktian ijazah itu asli apa palsu kan begitu kan. Nah, itu yang akan terjadi di gelar perkara, gitu. Jadi semua pihak yang berkepentingan atau yang bersangkutan atau yang memang relevan gitu pasti akan didatangkan. Untuk sampai, saya kira ini polisi hati-hati karena itu sampai ada gelar perkara gitu ya. Nah, untuk menyimpulkan itu tadi ada tidak peristiwa pidananya gitu. Tapi yang penting menurut saya meskipun belum ada pembuktian ijazahnya asli atau palsu, di sini akan keluar akan ada itu. Harusnya ada dibawa ke sana itu ijazah. Tapi bukannya menjadi kontradiktif karena kita ketahui sebelumnya sudah dinyatakan bahwa ijazah dari Jokowi ini adalah identik. Nah, itu kan keterangan dari satu instansi gitu kan. Itu satu, yang kedua yang identik yang mana kan juga belum jelas. Kalau nggak salah yang identik yang ijazah sekolah menengah kalau nggak salah, menengah atau 3 pembanding ya betul. Yang itu kan belum, yang objek perkaranya kan belum. Nah, itu yang menurut saya juga itu bagus gitu, terbuka di gelar perkara itu akan terbuka semua gitu. Dan semua pihak bisa mengajukan pendapatnya gitu. Dan untuk kemudian kepolisian menyimpulkan ada tidak sebenarnya peristiwa hukum itu kan begitu. Nah, apakah ujungnya ini diperlukan juga nama tersangka? Belum sampai pada penetapan tersangka, belum sampai pada itu. Ini hanya akan menyimpulkan ada peristiwa hukum pidananya tidak ini dari peristiwa ini. Nah, itu gelar perkara itu melihat itu gitu. Salah satu cara atau salah satu alat untuk mengetahui itu. Walaupun umpamanya di penyelidikan itu penyelidik ya bisa itu tadi mengundang sebanyak-banyaknya orang dengan mengumpulkan meminta keterangan, meminta penjelasan satu persatu. Nah, kalau gelar perkara ini kan artinya mengumpulkan semua orang yang terkait untuk memberikan pendapatnya dan kemudian nanti polisi akan menyimpulkan ada nggak peristiwa pidana. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Fikar dan juga terima kasih Bang Petrus waktunya sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam Pak Petrus. Ya, dari sekian banyak langkah diplomatik yang kemudian ini dilakukan, pertanyaannya sebenarnya setiap hari sama. Akankah memang nantinya gencatan senjata ini akan betul-betul diberlakukan dan mungkin akan berlangsung permanen di tanah Palestina? Itu yang akan kita bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Sudah ada Pak Smith Al-Hadar yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Smith. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, di sebelahnya juga sudah ada Mas Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional Universitas
Universitas Indonesia. Mas Agung, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak, terima kasih diundang kembali. Baik, saya ke Pak Smith terlebih dahulu. Pak Smith, kalau kita berbicara mungkin mulai dari Israel yang kemudian mengirimkan tim ke Qatar ya di tanggal 6 Juli 2025. Anda melihat ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh Israel? Apakah betul gencatan senjata saja kah? Atau mungkin ada maksud lain, misalnya hanya terfokus untuk pembebasan sandera, ataupun juga ada maksud untuk menekan Hamas dalam hal ini, tanda kutip? Ya, yang pertama ini kan Netanyahu dipaksa oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk secepatnya mengakhiri perang. Nah, jadi dia terpaksa kirim delegasi ke Qatar. Ya. Pada saat bersamaan dia terbang ke Amerika Serikat. Jadi Trump sudah mengusulkan, membuat proposal untuk mengakhiri perang. Tapi untuk transisinya itu pertamanya 60 hari. 60 hari gencatan senjata dengan imbalan pertukaran tahanan Palestina yang ditahan Israel dan pembebasan tahanan orang Yahudi. 10 orang yang masih hidup dan 18 orang yang sudah jadi jenazah dalam 6 bulan dalam 2 bulan ini gencatan senjata. Dari kurang lebih kalau nggak salah 50 ya Pak ya totalnya. 53. 53. Ya, okay. 53. Nanti gelombang berikut baru di ini. Nah, detailnya ini yang belum disetujui. Detailnya itu adalah Hamas ingin setelah 60 hari itu gencatan senjata berlanjut untuk pembebasan seluruh tahanan dan Israel keluar dari Gaza, Palestina dan bantuan kemanusiaan masuk penuh. Nah, ini Netanyahu belum setuju. Dia minta supaya Hamas melepaskan senjata dan keluar dari Gaza. Tapi itu hal yang mustahil bisa dipenuhi oleh Hamas. Tidak mungkin gitu. Karena kalau itu dia lakukan berarti dia kalah. Dia kalah, itu seluruh bangsa Palestina akan kutuk sama dia. Karena kalau lu yang memulai perang, lalu hasilnya seperti ini, kita sudah menderita kehancuran seluruhnya, lalu lu bilang ngaku kalah, lalu kenapa nggak dari dulu? Ini kan sudah hampir 2 tahun perangnya ini, kenapa nggak dari dulu lu ini? Nah, jadi Hamas nothing to lose, dia tidak akan mau melepaskan senjata dan meninggalkan Gaza seperti diinginkan Netanyahu. Di pihak lain Netanyahu dalam posisi sulit juga. Karena Trump tidak ingin perang ini berlanjut terus. Reputasi Amerika Serikat hancur, reputasi Israel juga hancur. Secara ekonomi juga ya. Tetapi bulan Oktober itu ada pemilihan umum di Israel. Nah, kalau sekarang ini Netanyahu setuju perang diakhiri dan Hamas tidak melepaskan senjata, maka bisa dikata dia akan kalah dalam pemilu pada Oktober lalu. Bahkan sebelum pemilu itu mungkin pemerintahannya sudah jatuh. Nah, untuk itu Trump menawarkan diri. Dia minta kepada pengadilan Israel untuk tidak menuntut terhadap Netanyahu. Karena dia terlibat korupsi dan suap. Yang harus dihukum. Tidak melanjutkan proses hukumnya begitu ya, Pak Smith ya. Dan kemudian Trump juga meminta agar Presiden Israel Isaac Herzog untuk memaafkan. Tetapi kalau itu dilakukan, artinya Israel tidak dihukum, Netanyahu tidak dihukum, tetapi Netanyahu harus meninggalkan dunia politik. Artinya masih banyak sekali yang kemudian ini belum menemukan kesepakatan sebenarnya ya antara Israel dan juga Palestina berkaitan dengan gencatan senjata dan juga tentunya negara-negara yang berada di belakangnya. Kalau menurut Anda, Mas Agung, ini
yang kemudian dibicarakan, kita kan ketahui ya bahwa di tanggal 7 Juli malam, artinya besok waktu Indonesia, ini akan ada pertemuan antara Trump juga dengan Netanyahu begitu. Dengan segala ketidaksepakatan yang saat ini masih terus terjadi, ini apa kira-kira yang nantinya akan dibahas dan juga kesepakatannya menurut Anda seperti apa? Saya pikir sederhananya adalah apakah Netanyahu mendapatkan political leverage atau tidak. Nah, kalau Netanyahu mendapatkan political leverage, karena kita tahu ya bahwa tanggal 6 ini sebenarnya ada pembicaraan juga, delegasi Israel juga sudah bertemu dengan pihak mediator ya, di Qatar gitu ya. Walaupun pertemuannya terpisah antara pihak Israel dengan pihak Hamas seperti itu. Tapi kan itu tidak menemukan titik temu ya. Beberapa permintaan terkait Hamas kan meminta permintaan secara khusus kan, makanya kemudian kata Netanyahu adalah itu tidak bisa diterima, proposal yang disampaikan atau permintaan diberikan oleh Hamas tidak bisa diterima. Poin perihal masalah Hamas meminta bahwa Gaza Humanitarian Foundation harus dihapuskan ya. Yang kedua, Hamas juga meminta bahwa tarik mundur semua pasukan. Dan yang ketiga, urusan masalah apakah ada garansi perihal masalah tidak adanya selama 60 hari itu serangan dan segala macamnya. Nah, tapi lepas daripada 3 permintaan tersebut, kata kuncinya adalah tidak di tanggal 6 ya, tapi tanggal 7. Apakah pertemuan ini akan melahirkan political leverage untuk Netanyahu? Yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Smith itu ya, perihal masalah terlibat kasus 1.000, kasus 2.000, kasus 4.000 sebutannya. Itu kan kasus urusan masalah suap yang menimpa Netanyahu. Apalagi ada tadi pemilu dan segala macam. Artinya Netanyahu ini sebenarnya membutuhkan political leverage yang didapat dari Amerika Serikat. Kalau Israel secara kawasan dalam konteks dia melakukan serangan dan segala macamnya, ini kan pengen menunjukkan bahwa dia pengen menunjukkan hegemon juga. Tapi dalam konteks Netanyahu-nya, saya melihat ini ada urusan bagaimana dia untuk bertahan. Survivalnya ini pengen ditunjukkan. Makanya kemudian sangat rasional pilihan yang selalu diambil oleh Netanyahu. Makanya saya sepakat dengan judul hari ini, Israel dipaksa. Karena karakter Israel di bawah Netanyahu ini dalam sejak 2023, karakter perpetual war, perang tanpa akhir. Jadi ketika di Gaza sudah mulai deeskalasi, dia akan membuka front baru dengan Hizbullah, dengan Iran. Bahkan sekarang ketika kita bicara 1-2 hari terakhir tentang pembicaraan perdamaian dan gencatan senjata, kemudian di saat yang bersama kita ada cerita masalah bagaimana Israel melakukan serangan terhadap beberapa power plant yang dimiliki oleh Houthi di wilayah Red Sea seperti itu. Artinya dia tetap pengen ada perang ini terus berlanjut. Tapi di siang bersamaan Trump ini pengen mendorong nih agar kemudian ayo selesai dulu nih. Gitu. Nah, tergantung dari political leverage apakah Netanyahu mendapatkan itu atau tidak. Itu saya pikir kata kuncinya. Oke, Mas Agung tadi sempat mengatakan bahwa sebenarnya mungkin yang terpenting kita soroti saat ini adalah Amerika dan juga pertemuan dengan Israel begitu ya. Betul. Tapi sebelumnya ini kan memang diadakan terlebih dahulu pertemuan dengan Qatar. Kalau Anda melihat sebenarnya kenapa Qatar ini selalu kemudian ini dijadikan mediator ya dalam semacam perundingan-perundingan seperti ini? Secara sederhana memang Qatar plus Mesir ya sebenarnya. Dia ada aktor yang kemudian diterima oleh kedua belah pihak. Mediator itu kan memang akhirnya ya harus jadi honest broker ya, menerima kedua belah pihak. Tapi kata kunci kemudian ketika kita melihat Qatar adalah perang 12 hari. Qatar melihat ada ruang yang middle ground lah, yang kemudian melihat ruang untuk melakukan negosiasi. Ya, kenapa poinnya perang 12 hari antara Israel dengan Iran? Salah satunya kemudian bisa dilihat adalah ketika kita melihat perang tersebut, ya efek perang Iran habis-habisan, Israel habis-habisan, iya. Tapi di titik itu salah satu rasional yang kemudian dilakukan oleh Israel melakukan berbagai macam serangan adalah dalam konteks persepsi ancaman. Siapa yang disebut Israel sebagai existential threat. Nah, ternyata kan dalam konteks Iran kemarin, pengaruh Iran dalam konteks kawasan saya melihatnya sudah jauh lebih menurun. Karena memang respon dari kelompok-kelompok proksinya Iran tidak semasif ketika rentang 2023 sampai 2024. Beda kemudian 2025 ketika serangan kemarin perang 12 hari, responnya hanya dua belah pihak. Tapi tidak banyak muncul dari kelompok-kelompok proksi-proksi yang lain. Houthi baru beberapa hari terakhir saja kemudian muncul. Jadi penurunan dalam konteks enmity dan enmity-nya, perang rivalitas kawasan menurun. Ini yang menunjukkan Qatar masuk untuk mendorong bahwa ayo kemudian kita bisa melakukan aspek negosiasi. Makanya tadi kan ruangnya adalah sekarang Israel dipaksa untuk melakukan gencatan senjata seperti itu. Baik, saya juga membutuhkan pandangan Anda, Pak Smith, berkaitan dengan hal ini mengenai bagaimana kemudian ini Qatar sebagai mediator jika kita bandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah begitu ya, dan juga bagaimana sebenarnya hubungan Qatar dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi dijawab nanti, Pak Smith, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung kembali ke Pak Smith. Pak Smith, tadi ada pertanyaan yang terpotong. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Qatar, ini seperti apa kemudian hubungannya dengan kekuatan-kekuatan besar ya, seperti Amerika, kemudian juga Israel yang saat ini tengah berada di pusaran antara konflik Israel dan juga Palestina begitu, dan juga dibandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah yang mungkin bisa menjadi mediator juga sebenarnya, Mesir, kemudian juga Turki. Ini apa kelebihannya Qatar? Qatar terkait dengan Amerika khususnya. Qatar itu dia menampung pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah, terbesar. Kemudian Qatar itu begini, jadi di Timur Tengah itu ada 3 poros. Poros perlawanan dipimpin oleh Iran. Iran di Irak, ada di Lebanon, Hezbollah, kemudian di Suriah, di Houthi di Yaman, dan nah ini poros perlawanan ini sekarang ini hancur. Hamas Bashar al-Assad di Suriah jatuh, Hizbullah dilumpuhkan, lalu Iran diserang. Kemudian ada kubu pro status quo ini, Arab Saudi, mereka tidak ingin ada perubahan di sana, Mesir, Yordania. Lalu yang ketiga itu Qatar dan Turki. Kedua kekuatan ini pendukung Ikhwanul Muslimin. Nah, hubungan Qatar ini dengan Amerika Serikat cukup dekat karena dia menampung pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah. Jadi sebagai mediator cukup didengar lah ya oleh Amerika Serikat juga. Lalu Amerika Serikat juga menyadari bahwa Qatar Hamas itu adalah sebuah ideologi, kekuatan yang tidak mungkin bisa dimusnahkan, sehingga kita harus berbicara dengan dia. Untuk itu Amerika Serikat yang minta supaya Ismail Haniyeh dan kawan-kawan para pendukung Hamas ini duduk di sana. Bahkan dulu ada Yusuf Qaradawi. Itu ulama Ikhwanul Muslim terkenal dari Mesir kan, dia tampung juga di Qatar. Nah, Qatar juga adalah negara Arab yang walaupun belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi mereka sudah punya kerjasama ekonomi dengan membuka kantor perdagangan. Qatar mengirim gas ke Israel juga. Nah, jadi dalam posisi inilah Qatar memainkan peran penting sebagai mediator gitu. Baik. Karena kalau kita lihat secara politik, secara murni, kalau sampai kemudian melalui mediator Qatar ini kemudian bisa melahirkan sebuah perdamaian, apalagi kalau berujung kepada berdirinya negara Palestina. Baik. Maka Qatar itu akan mendapat kredit poin yang luar biasa besarnya gitu. Ini sebuah negara kecil, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak pemimpin Gamal Abdul Nasser. Bahkan negara-negara yang lebih besar begitu ya, Pak Smith ya. Kemudian bisa menciptakan perdamaian begitu. Itu yang kemudian menjadi harapan oleh Qatar. Saya bergeser ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda melihat ya, ini yang dilakukan oleh Israel saat ini sudah bertemu dengan mengirim tim ke Qatar begitu, kemudian juga bertemu dengan Amerika. Ini hanya memang betul akan menyelesaikan konflik begitu fokusnya, atau hanya sebenarnya langkah simbolik saja? Sebenarnya yang kemudian jadi problem besar adalah upaya gencatan senjata ini tidak mutlak ada keinginan itu lahir dari Israel ya. Itu menurut saya itu jadi satu ganjalan yang cukup signifikan gitu ya. Dengan pola kemudian dilakukan oleh Israel melakukan serangan terus-menerus ya, operasi tidak hanya terkait di Gaza tapi juga perang dengan Houthi, sebelumnya dengan Iran dan segala macamnya. Sebenarnya keinginan untuk damai itu tidak muncul dari sisi Israel ya, karena tadi polanya saya sebutkan perpetual war, perang tiada akhir yang kemudian ditunjukkan oleh Netanyahu seperti itu. Jadi memang akhirnya satu juga kekhawatiran ketika tadi Pak Smith menjelaskan tentang konstelasi kekuatan power ya, struggle power di kawasan Timur Tengah. Sebenarnya satu hal juga penting adalah
saya pikir Netanyahu menurut juga Israel pun ya akhirnya satu hal yang kemudian jadi ketakutan adalah kekhawatiran ya kekuatan leverage-nya Qatar naik ya di kawasan. Ya, akhirnya memang satu kemudian jadi titik pentingnya adalah apa yang kemudian akhir kesepakatan, dan Trump juga di titik yang sama ingin menunjukkan hegemoninya di kawasan. Karena di titik yang bersamaan juga sebenarnya kita melihat dua aktor yang sebenarnya punya potensi. Aktor global, misalkan Rusia kemudian Cina. Betul. Dua aktor ini dalam beberapa bulan terakhir, pendapat saya adalah indifference, gitu. Abai untuk kawasan Timur Tengah, tidak terlalu banyak masuk untuk main terlalu jauh, memberikan statement oke. Tapi dalam memberikan backup, kalau kita biasa kemudian kita menyebutkan, oh Iran berkonflik sama Israel, kemudian Iran akan di backup oleh Cina, kemudian Rusia. Tapi ternyata dalam 12 hari kita nggak melihat hal tersebut. Ya ternyata Iran dan Rusia dengan Cina kondisinya indifference. Dan di titik ini adalah ruangnya Amerika Serikat untuk menunjukkan hegemonisnya di kawasan Timur Tengah. Makanya pertemuan 7 Juli yang kemudian dilakukan Trump dengan Netanyahu menjadi satu pertemuan yang signifikan ya. Kemudian melihat dalam perkembangan ke depannya seperti itu. Karena memang ini negatif peace yang kemudian pengen didorong, atau the absence of violence, berhentinya kekerasannya. Cuma bagaimana kemudian berhentinya kekerasan ini, pihak-pihak yang berperang, ini yang paling sulit ketika kita bicara masalah gencatan senjata. Kedua belah pihak merasa sebagai pemenang dalam perang. Itu poin yang paling sulit. Kita belajar dari perang 12 hari Iran-Israel, keduanya selesai perang menyatakan diri sebagai pemenang dalam perang. Ya, dalam perang ketika bicara masalah Gaza atau Hamas dengan IDF dengan Israel, keduanya pasti ketika gencatan senjata ini akan disepakati, keduanya akan memberikan klaim tersebut. Nah, memang jadi poin yang paling sulit adalah membuat kedua belah pihak merasa sebagai pemenang dalam perang. Nah, itu yang kemudian menjadi kalkulasi yang memang akhirnya oleh para mediator baik Qatar maupun Amerika Serikat memperhitungkan hal-hal tersebut. Kalaupun nanti betul akan terjadi begitu ya sebuah kesepakatan, kira-kira kalau menurut Anda persyaratan apa yang kemudian ini diajukan oleh kedua belah pihak? Mengingat saat ini persyaratan ini masih menjadi hal yang alot dan terus diperbincangkan begitu ya antara Israel dan juga Hamas ini. Saya poin 60 hari berhentinya 60 hari gencatan senjata, poin-poin besarnya kan sudah dibicarakan ya, pertukaran tawanan, kemudian proses bantuan kemanusiaan itu ya dan segala macamnya. Tapi juga poin yang penting memang deal-dealan antara Trump dengan Netanyahu-nya. Gitunya. Itu juga jadi, makanya tadi kemudian saya menyebutkan perkataan political leverage. Ya, Netanyahu membutuhkan survivability, kemampuan untuk bertahan di dalam Israelnya untuk urusan pemilu, lepas dari urusan secara domestik. Padahal 70% dari penduduk masyarakat Israel menginginkan berhentinya perang. Cuma ketika perang itu selesai, Netanyahu ini merasa masih aman tidak dalam posisi dia sebagai pimpinan Israelnya. Gitu. Karena dia merasa sebagai saya adalah wartime leader. Saya adalah pemimpin yang bisa bertahan melindungi Israel dalam masa-masa sulit, masa perang. Tapi kan kritik yang juga besar datang ke Netanyahu adalah, iya Anda pemimpin di kala-kala perang, tapi Anda gagal untuk melindungi rakyat Israel ketika 7 Oktober itu kejadian serangan dari Hamas. Nah, political leverage itu yang kemudian saya rasa sangat dikejar oleh Netanyahu. Makanya kan satu hal yang menarik, delegasi dikirim ke Qatar, tapi di saat yang bersamaan dia terbang ke Amerika untuk kemudian melakukan pertemuan. Bahkan dalam 6 bulan di masanya Trump memimpin ini kan, Netanyahu sudah bertemu sampai hari ini dilakukan pertemuan ya, pertemuan ketiga. 3 kali. Sering gitu ketemuan gitu kan. Berarti kan harus ada deal-dealan di dalam seperti itu. Baik, saya ke Pak Smith. Pak Smith, memang nampaknya menjadi perbincangan yang alot kalau kita berbicara mengenai persyaratan begitu ya. Salah satunya kan tadi sudah disinggung berkaitan dengan berapa lamanya. Kalau Hamas inginnya seterusnya gencatan senjata ini diberlakukan, tidak dengan Israel. Tapi kalau Anda melihat kalau toh nanti di Qatar lancar, kemudian juga pertemuan dengan Donald Trump ini lancar begitu ya, ada kesepakatan gencatan senjata, siapa yang akan mengalah kira-kira? Apakah ini nanti akan jadi jeda kemanusiaan sajakah atau memang betul akan berdampak jangka panjang mengenai kemerdekaan Palestina misalnya? Ya kalau dari sisi Netanyahu, dia ingin perang ini berlangsung terus. Karena dengan berjalannya perang atau Hamas mengalah, maka dia mempunyai political leverage, pengungkit politik dia punya, yang memastikan dia akan menang di dalam pemilu bulan Oktober mendatang. Dia bahkan mungkin menjadi Perdana Menteri Israel yang mungkin paling hebat lah. Oleh karena itu, dia ingin
perang ini jangan dulu diakhiri. Nah, tetapi di lain pihak, Trump juga mendapat tekanan dari negara-negara Arab. Negara-negara Arab itu sudah tidak sanggup menanggung beban dari penganiayaan, penzaliman terhadap Palestina gitu. Nah, apakah Trump ini mau melindungi satu orang demi karir politiknya, yaitu Netanyahu, dengan mengorbankan reputasi Amerika Serikat? Nampaknya itu cukup beresiko begitu ya, Pak Smith ya. Itu akan dilakukan oleh Trump begitu ya ke depannya. Tapi Trump punya kartu satu yang akan bisa mengalah, yaitu saja, Pak Smith, yaitu bantuan tahunan itu 3,8 miliar dolar. Gitu. Nah, itu Trump bisa menggunakan kartu itu untuk menekan Netanyahu. Baik, sayang sekali waktu kita sangat sempit, waktu kita sangat singkat untuk kemudian membahas ini, sekalipun itu yang kita harapkan ya setiap harinya untuk kemudian ini bisa segera diberlakukan gencatan senjata. Tapi terima kasih sekali Pak Smith atas perspektif yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Agung, sehat selalu semuanya. Dan Apa Kabar Indonesia malam kami akhiri di sini, pemirsa. Sesaat lagi Anda juga bisa menyaksikan program Fakta bersama dengan Kristanti Yosefa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.